Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sarah Arni, mahasiswa pasca sarjana jurusan program studi Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dalam kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan uji Mann-Whitney dan perhitungan efek size. Untuk uji statistik Mann-Whitney seperti yang kita ketahui, digunakan untuk membandingkan perbedaan median antara dua kelompok independen. Nah, uji ini adalah alternatif non-parametrik untuk t-test independen, terutama digunakan ketika asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Jadi, Mann-Whitney ini digunakan jika data berskala ordinal, interval, atau rasio, kemudian data tidak terdistribusi normal atau ukuran sampel relatif kecil, sehingga distribusi skor dari suatu kelompok cenderung lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan kelompok lain. Nah, biasanya di uji Mann-Whitney ini kita membandingkan gitu ya antara hasil belajar siswa dengan dua metode pengajaran yang kita uji secara statistik. Jadi untuk uji Mann-Whitney ini digunakan karena data hasil belajarnya biasanya bersifat non-parametrik atau tidak berdistribusi normal. Kemudian berasal dari dua kelompok sampel yang independen. Nah, adapun judul saya yang akan menjadi simulasi untuk saya hari ini adalah perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang menerapkan media pembelajaran konvensional dan menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi. Untuk rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang menerapkan media pembelajaran konvensional dan menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi? Untuk hipotesis nolnya, tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar matematika siswa yang menerapkan media pembelajaran konvensional dan menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi. Sedangkan hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa yang menerapkan media pembelajaran konvensional dan menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi. Untuk kita melakukan uji Mann-Whitney ini ada dua langkah sebelumnya yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah uji normalitas, lalu kita lakukan uji homogenitas. Untuk uji normalitas ini kita seperti di langkah video saya sebelumnya, untuk uji normalitas ini kita akan memilih analyze, kemudian descriptive statistik. Maaf, saya sedang flu. Explore, lalu pilih lagi dependent list. Kita akan klik datanya. Ini di data kita ini kita akan pilih yang untuk dependent listnya itu adalah hasil belajar, sedangkan faktor listnya itu adalah kelompok belajar. Pilih plot, histogram, normality plot with test, continue, oke. Saya akan menunjukkan ke Bapak dan Ibu. Di sini saya sudah memiliki data hasil belajar, di mana data hasil belajar ini saya buat susunannya ke bawah seperti ini. Kemudian saya kelompokkan menjadi 4 kelompok yang berbeda, supaya yang mana kelompok 1 dan 2 ini adalah hasil pretest, hasil belajar ya, pretest dan posttest untuk pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi, berbasis konvensional ya. Ntar saya perbaiki dulu. Berbasis konvensional. Kemudian yang kelompok 2-nya itu adalah posttest pembelajaran posttestnya ya, yang berbasis konvensional.
Untuk kelompok yang 3 itu pembelajaran dengan media interaktif gamifikasi. Media interaktif gamifikasi. Di sini. Oke, saya save sebentar. Nah, ini saya akan kopikan ke SPSS aplikasinya. Saya sudah buka di sini. Ini adalah data view. Saya kopikan. Oke, kemudian saya ubah di variabel view. Untuk di sini saya ketik hasil belajar. Variabel 2 adalah kelompok belajar. Desimalnya saya minimkan. Untuk value-nya kelompok belajar ini saya ganti, kalau dia 1 itu tadi pretest konvensional add, lalu pilih 2 posttest konvensional, lalu ketiganya pretest, saya singkat aja ya, gamifikasi. Kemudian untuk yang kelompok 4 itu adalah hasil posttest gamifikasi. Oke. Ini saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya saya klik yang analyze, descriptive statistik, lalu klik explore. Untuk dependent list ya, saya kembalikan dulu ini karena sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Hasil belajarnya itu kita klikkan ke dependent list, kita pindahkan. Kelompok belajarnya ke factor list. Lalu untuk plot, kita klik yang normality plot, klik OK. Nah, kita lihat apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini saya pindahkan dulu ujinya ini. Copy image. Saya kopikan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita lihat bahwa untuk nilai yang kita gunakan karena sampelnya 15, jadi kita pilih yang Shapiro-Wilk ya, analisis yang Shapiro-Wilk. Kita lihat untuk pretest dan juga posttest yang menerapkan pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi ini nilai signifikannya 0,000. Semuanya dari posttest dan pretestnya 0,000. Berarti dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa datanya ini tidak berdistribusi normal. Karena nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Nah, sedangkan untuk yang konvensional, baik pretest dan posttest itu justru tidak ada hasil signifikannya untuk uji normalitas. Ini artinya data tidak tersedia atau uji tidak bisa dilakukan. Nah, secara keseluruhan data dari kelompok metode pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi ini tidak berdistribusi normal, sementara data untuk metode pembelajaran konvensional tidak dapat dianalisis untuk normalitas berdasarkan informasi yang diberikan. Maka selanjutnya akan kita lakukan uji homogenitas sebelum uji non-parametrik yang Mann-Whitney-U. Saya akan melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Caranya di sini saya sudah buat catatan supaya kita tidak lupa. Caranya tinggal klik analyze, lalu pilih compare means, klik yang one way ANOVA, lalu style variabelnya, lalu kita pindahkan variabelnya ya. Coba kita langsung ke SPSS, analyze, klik yang compare mean,
pilih yang one way ANOVA. Dependennya kita masukkan ke hasil belajar kita masukkan ke dependen, kelompok belajarnya ke faktor list, lalu kita cek option. Nah, kan mau cek homogenitas nih, jadi kita klik yang homogen ini. Lalu saya langsung effect size ya di sini. Jadi kita sekali jalan. Nah, perlu diketahui bahwa untuk SPSS 27 ke atas itu, misalnya SPSS 27, 28, 29, untuk menghitung kohennya itu bisa langsung ya. Nanti kita cobain. Nah, wah hujan. Berarti untuk tes homogen ini saya kopikan. Kopikan ke sini. Nah, di sini dapat dilihat, mama rekaman, bahwa untuk interpretasi datanya untuk based on mean dan based on trimmed mean, hasil ujinya ini menunjukkan bahwa varian antara kelompok datanya tidak homogen. Artinya nilai signifikannya ini 0,000 dan yang based on trimmed mean itu 0,005. Ini kan kurang dari 0,05. Sedangkan untuk yang based on median, lalu based on median and with adjust DF itu justru 0,198 dan 0,221. Ini nilai signifikannya lebih dari 0,005. Ini artinya homogen. Nah, berarti karena begini otomatis kita akan cek untuk meannya yang di mean ranknya yang diuji Mann-Whitney-U. Oke, saya akan melakukan uji Whitney-U. Untuk melakukan uji Mann-Whitney-U, mohon maaf, sedang kurang sehat. Jadi caranya kita klik analyze karena tadi non parametric test, lalu kita pilih legacy dialog, lalu kita saya ulangi, pilih legacy dialog, lalu pilih yang to independent sample. Nah, kita masukkan test variable, kelompok belajar di grouping, define-nya karena tadi ini kita mau ngecek yang grup 2 post test ya, post testnya itu berarti grup 2 dan grup 4. Continue, kita klik yang Mann-Whitney-U. Nah, dilihat hasilnya ini, saya akan copy, pindahkan. Nah, berdasarkan mean rank, kelompok pembelajaran konvensional ini peringkatnya lebih rendah, 8,00 dibandingkan kelompok pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi 23. Ini menunjukkan bahwa nilai pada kelompok post-test yang menerapkan pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi ini cenderung lebih tinggi dibandingkan yang konvensional. Nah, dari data ini memberikan gambaran awal bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari dua kelompok. Nah, untuk mengetahui apakah perbedaan ini signifikan secara statistik, kita juga perlu melihat hasil uji Mann-Whitney-U yang lebih mendalam, termasuk nilai signifikan dari p-value atau totality-nya. Untuk menunjukkan apakah perbedaan ini signifikan atau tidak, kita kembali lihat di sini tadi ya, tabelnya saya copy lagi, copy as, saya pindahin ke sini ya. Ini yang sebelumnya saya
hapus, lalu saya ganti dengan yang terbaru. Nah, di sini dapat dilihat dari Manwidth-Neu signifikannya itu totalnya malah 0,000, kurang dari 0,05. Artinya dari data uji Manwidth-Neu ini dapat ditemukan bahwa H0-nya ditolak sedangkan HA-nya diterima, sehingga kita bisa simpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa matematika siswa yang menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi dengan siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Sedangkan untuk perhitungan Cohen's d-nya ya, untuk Cohen's d-nya di sini Cohen's ini kan kalau dia kecil nilai Cohen's d-nya di 0,2 kurang dari 0,2, sedangkan untuk yang mediumnya itu batasannya 0,5, sedangkan tinggi itu berarti lebih dari 0,8 ya. 0,8 gitu. Nah, kalau untuk SPSS versi 27 ini kita bisa langsung melakukan tanpa menggunakan kalkulator ataupun hitung manual menggunakan rumus. Kita akan lakukan pengujian, analyze, compare mean, lalu paired sample t-test. Sebentar, analyze, compare mean, ANOVA, saya lupa. ANOVA, begini dia ya. Kita akan cek. Nah, ini untuk point estimate-nya kalau dia menggunakan ANOVA dari yang tadi itu ya. Oke. Kita simpan di bawah saja. Ini yang untuk ANOVA. Jadi di sini itu untuk nilai efek size-nya yang eta square itu kan point estimate-nya 0,990. Lalu yang epsilon square sama 0,990. Untuk omega squared fix effect ini juga 0,989. Ini sih udah jelas ya, artinya pengaruhnya besar ini karena nilainya lebih dari 0,8 nih. Nah, untuk omega squared random effect 0,969. Oke. Saya juga akan menunjukkan kalau kita mengeceknya dari analyze tadi. Kita pilih yang paired sample t-test. Kelompok belajarnya kita masukkan ke variabel. Kita cek lagi, sudah oke. Pilih yang estimate effect size ya, standard deviation of difference. Nah, di sini sudah jelas nih Cohen's d-nya. Saya tinggal mengkopikan yang ini ya.
Kalau kita mau hitung nilai Cohen-D, saya kopikan ke ujian tadi. Kalau tadi ini kan f(x) dari ujian ANOVA ya. Kemudian kita akan lakukan hasil f(x)-nya itu. Ini harus diubah ke sini nih. Oke, yang ini berarti poin estimate yang square root ya, hasil belajar karena ini kan bervariasi nih ya. Nih tadi saya sudah tuliskan di atas ya. Ini dia hasilnya nih. Nah, sedangkan untuk yang Cohen-D-nya di sini, Cohen-D-nya berarti kita lihat poin estimate-nya berarti 7,752. Nah, sama aja sih, lebih dari 0,8. Nah, secara keseluruhan semua nilai f(x) di atas menunjukkan pengaruh yang sangat besar dari faktor yang diuji terhadap variabel hasil. Nah, interpretasinya dari data yang tadi ini yang sudah kita lakukan pengujian, bahwa metode pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi ini memiliki dampak besar terhadap hasil belajar matematika siswa daripada metode pembelajaran konvensional. Jadi terjawab sudah rumusan masalah kita. Nah, rumusan masalah kita tadi kan apakah ada perbedaan tuh yang signifikan antara ketika kita menerapkan metode pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi dan juga konvensional. Nah, ternyata kesimpulan akhirnya adalah metode pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi ini memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik terhadap hasil belajar matematika siswa yang menerapkan metode pembelajaran konvensional serta memberikan dampak yang besar yaitu lebih dari 0,08. Nah, demikian tadi yang dapat saya paparkan. Semoga mudah dipahami dan mengerti. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu dosen mata kuliah Statistik Pendidikan, Ibu Dr. Feni Carolina MA Tesol yang sudah membimbing serta memberikan arahan bagi saya sehingga saya dapat melakukan uji statistik Man-Whitney-U serta f(x)size. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun es marjan campur selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua.